Hi, welcome to Gig. Get it girl, if you're willing to have it, get it girl. Well, back again with me Zenza. Sekarang di episode keempat ini kita udah bareng sama Gisela Kel. Hai. Hai Gisel. Hai. Gisel, apa kabar nih? Baik banget. Baik kayaknya ya. Tapi hati yang nggak baik kayaknya. Wow, udah dibuka dengan hati yang tidak baik ya. Di tahun baru ini baru berapa hari nih? Tidak baik hati itu berapa hari ya? Seminggu lebih mungkin, bisa lebih. Oke. Gisel, kegiatannya apa sih? Saat ini ya. kegiatannya itu pertama masih Ngonten sibuk. pasti lah ya. Ngonten kadang-kadang ya. Terus juga lagi ada usaha kecil-kecilan. Nggak kecil-kecilan guys. Kecil-kecilan aja. belum gede, yang gede tuh yang lain. Yang lain gitu. Terlihat lah ya yang lain apa. gitu. Pokoknya ya sibuknya sih cuman masih ngonten, cuman punya videografernya kayak agak males-males gitu ngonten, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Dia harus sabar, cut aja ya. Terus keduanya sih masih sibuk apa ya? Jadi kayak aku tuh kan lagi stay-nya tuh di Jakarta sama di Bandung, di Bandung di Subang kan gitu kan. Kalau di Subang buat lagi ada usaha, kalau di Jakarta itu ya tetap masih jadi Gisel dulu gitu, talent, model, seksi dan yang lain-lainnya. Yang lain-lainnya tuh apa ya? Ya, apapun lah yang jadi cuan dan apapun. Dikerjakan dengan benar. Iya, betul. Setuju. Nih, Gisel tuh kan terkenalnya kayak seksi model, image seksi itu udah melekat gitu. Terus kayak mau pakai baju apa juga pasti anjir Gisel. Orang tuh kayak gitu kan. Mau pakai baju apa juga kan ngeliat kayak polos gitu ya, Gisel gitu. Gimana sih awalnya bisa jadi seksi model tuh? Pasti panjang kan? Wah, ceritanya sih panjang banget ya kalau dari awal ya. Waktu dulu tuh jadi aku tuh kayak kuliah di Bandung. Itu dulu ya. Nah, kebetulan emang circle teman-teman itu agak-agak luas ya. Itu nggak hanya tentang fakultas aja, tugas-tugas enggak gitu. Ada yang lainnya gitu kan. Sampai titik di mana kayak ada teman aku juga dulunya itu juga selebgram, konten kreator juga. Nah, aku tuh kayak mulai menyukai kerjaan dia gitu, kayak anjir kok gini gitu kan. Nah kebetulan gitu kan. Nah, pada waktu itu pertama kalinya itu aku ikutan kayak event-event motor kayak gituan, foto kayak komunitas fotografer dan lain-lainnya waktu masih merangkak ya. Kayak foto walaupun dibayar cuman kadang-kadang gratis, cuman buat naikin nama, kadang-kadang juga dibayar yang cuma masih ratusan ribu gitu kan. Ya semua perlu proses pasti dari nol dulu ya nggak sih, sampai tahap dimana ketika aku foto nggak tahu kenapa kayak lebih nyaman pakai pakaian yang seksi ya dibandingin foto yang biasa gitu loh. Jadi kayak moodnya kan kalau model itu kan sesuai dengan mood ya. Kadang-kadang ya bagus. Betul. Kayak kadang-kadang kayak kalau aku foto tuh kayak kenapa kalau pakai baju seksi kayak bikini, lingerie kadang-kadang gitu kan. Intinya yang seksi aja. Kayak aku lebih percaya diri untuk foto gitu loh. Moodnya tuh lebih dapet si mata, posisi tubuh, posenya dan lain-lain tuh kayak lebih dapet aja gitu. Jadi makanya kenapa sampai saat ini kayak si seksi ini nggak pernah hilang. Karena masih emang menyukai. Nggak tahu ya kalau nanti udah punya suami nggak tahu ya, beda. Bisa jadi tiba-tiba Gisela tertutup wow gitu. Nggak juga sih kayaknya. Tergantung si suami ya. Cuman emang kayak aku kayaknya lebih suka suami yang nerima apa adanya sih. Selama ketutupin ya nurut-nurut aja nggak sih? Terus kayak sebelum dapat jadi nih yang kalian lihat sekarang Gisela tuh kayak wah gede bayarannya, kalau mau foto sama Gisel harus bikin appointment dulu nggak langsung kayak gitu kok. Dia juga ngelewatin proses gitu. Dan seksi model tuh nggak yang asal gue foto nih buka baju gini-gini. Nggak semua yang seksi juga jadi gede ya nggak sih? Enggak kok, santai kok kita mah, santai. Karena seksi model tuh jadi profesi yang melekat aja nih di Gisel. Betul. Ya kan? Dan nggak sedikit pasti dengan aku aja yang nggak berprofesi itu tuh kadang kalau pakai pakaian terbuka sedikit tuh ada aja nyinyiran nih, apalagi Gisel kan itu udah pasti. Itu kerjaan tiap hari, sering dipandang sebelah mata tuh. Gimana tuh? Gimana ya untuk nanggepin itu? Kalau kita tanggepin ya kayak komentar negatif tentang aku yang seksi gitu kan, aduh aurat gini-gini dosa dan lain-lain gitu kan. Kalau kita tanggepin kayak bakalan stres gitu loh, Jenja, ngerti gak sih? Gak kelar-kelar. Nah itu gitu dia ya. Tapi
kayak kalau kitanya kayak nganggapnya kayak ya udahlah ini loh aku gitu, lu suka silakan, enggak ya udah nggak masalah buat aku. Tapi kayak contohnya kayak aku ya, kayak ada netizen yang berkomentar negatif, ya nggak apa-apa, aku timpa gitu, makasih komentarnya dan lain-lain. Karena kalau aku responnya kayak sakit hati dan lain-lain, itu juga udah jadi resiko buat aku ya gitu kan. Kayak aku seksi loh, aku pengen ke brand seksi gitu kan, jadi model seksi, ya udah itu pasti udah resiko ya buat aku, bakalan kena hujat banyak orang gitu kan. Tapi banyak kok yang kayak kalau kayak followers aku yang udah lama ya kenal aku gitu kan, ketika tadinya dia benci menjadi suka juga ada gitu loh Jenja. Gak sedikit kok. Betul. Jadi kayak sebenarnya kayak apa ya, kayak aku pribadi kayak ya gimana, ini kerjaan aku gitu loh, masanya aku harus tutup-tutupin nggak kan gitu kan. Ya kalau kalian suka silakan, nggak ya nggak masalah gitu buat aku. Seksi model tuh kerjaan, dibayar gitu. Bisa jadi lebih gede daripada betul. Kalian yang ngantar dari karena subuh gini ya loh, nggak sih? Yang bayar aku tuh kan kayak orang yang bener-bener butuh aku ya. Kayak kadang-kadang kayak aku tuh suka dapat job terimaan foto seksi itu kayak brand-brand bikini, lingerie dan lain-lain gitu kan. Bukan mulut netizen aku yang jahat, bukan yang bayar. Jadi kayak buat apa aku dengerin mereka gitu. Mulut gitu. Kalian semua juga nggak bayarin token Gisel sih. Betul kan? Ya, jadi buat apa aku tanggepin gitu loh. Ya udah nggak apa-apa lah gitu. Kalian mau komentar silahkan aja, itu hak kalian gitu aja. Terus pastikan jadi seksi model tuh gampang, kerjaan Gisel mah cuman buka ini sedikit dapat duit. Gak semudah itu Jenja. Yang please guys, jangan berpikiran semudah itu ya. Kalian ngeliat kayak ada model seksi foto gini buka dikit berdapat uang, enggak semudah itu. Banyak kok yang buka-bukaan tapi nggak viral juga tuh. Banyak. Tapi nggak semudah itu untuk jadi orang profesional tuh, nggak semudah itu, beneran deh. Karena gini, kayak model itu yang paling penting itu adalah merawat badan. Dari sisi merawat badan aja tuh udah susah banget Jenja, jujur ya. Kayak aku ngelihat orang makan pakai nasi lahap banget, Indomie apa, kayak aduh enak banget, tapi aku sebagai model tuh nggak bisa kayak gitu. Karena investnya di badan kan. Gitu. Harus ngejagain badan, ngejagain rawat muka dan lain-lain, tuh kayak banyak juga gitu hal-hal yang emang susah gitu loh. Nggak semudah kalian bayangkan gitu loh. Perintilannya tuh mahal. Betul. Ya sih. Terus kayak nih Gisel tuh terkenal cantik, udah semuanya bisa lihat ya, bukannya aku gimana, aku cewek aja lihat Gisel tuh iya cantik. Aku tuh karena cewek, cowok ganteng. Aku tuh fair gitu. Aku sampai ngomong kan waktu ada tuh apa sih, ada abis kita salah satu event atau apa gitu. Oh iya waktu itu kita kenal itu ya. Terus kayak cantik ya cewek gitu. Aku tuh cewek kayak gitu. Terkenal cantik, terkenal seksi tuh udah pasti enak lah ya. Tapi ada nggak sih risihnya atau sisi nggak enaknya, kayak aduh gara-gara ini orang tuh nganggapnya apa? Banyak. Gimana tuh? Pasti sebuah kerjaan tuh ada sisi positif dan negatifnya nggak sih Jenja ya? Kalau positifnya kita dapetin uang, kita menikmati kerjaan yang kita sukai gitu kan istilahnya gitu kan. Kayak kita enjoy kerjanya, nggak ngerasa capek, itu sisi positif ya nggak sih? Ditambah lagi uang itu adalah bonus hasil keringat kita kerja gitu kan. Nah sisi negatifnya itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Semua pekerjaan menurut aku pasti ada gitu, nggak mungkin nggak ada. Walaupun diri aku tuh kan karena seksi pasti negatifnya lebih banyak ya gitu kan istilahnya gitu. Kayak kadang-kadang ada yang simple ya, ini hal-hal yang bener-bener perentelan banget deh buat aku ya. Gimana tuh? Dari DM aja Instagram itu udah kayak wah gitu loh, ngerti gak sih? Kayak banyak komentar negatif, bahkan ada juga yang orang iseng ngirimin fotonya kelaminnya dia ke aku, ya segitunya lah gitu, ngerti ya sih? Oke ya segitunya gitu lah, itu resikonya. Gitu kecil nih. Sampai ya sih, bego. Kayak bahkan mungkin sebagian waktu itu pernah ya, sebelum aku bener-bener jadi model banget, kayak pernah kayak di tahap awal tuh godaannya bener-bener kayak aduh rintangannya banyak banget, yang kayak teman-teman lama aku yang mencoba untuk menghindar dari aku karena kerjaan aku. Sampai sampai segitunya, sampai kayak temen tuh udah nggak mau berteman lagi sama aku karena gara-gara kayak jangan deh berteman sama dia soalnya dia foto-fotonya seksi kayak gitu, malu aku sebagai teman mungkin ya, aku nggak tahu. Cuman kayak cara menghindarnya terlihat sama aku gitu loh, ketika aku menjadi model seksi mereka kayak udah mulai menghindar gitu kan. Dari situ keduanya itu dari komentar-komentar followers dan lain-lain negatif semua, bahkan DM banyak yang menimpa kayak foto-fotoin kelamin mereka lagi ngapain gitu kan. Aduh pokoknya kayak pasti dicapnya tuh jelek kalau jadi model seksi, karena ranahnya seksi ya Jenja, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya, namanya juga seksi, aura terbuka udah pasti jelek. Cuman aku kayak udah
ngerasa kayak ya udah itu resiko aku gitu. Aku yang ngalamin, aku yang punya dosa, semua aku sendiri yang nangani. Betul gak sih? Iya. Bukan kalian gitu kan istilahnya. Gue juga nggak transfer dosa gue sama lo sih. Betul. Ya, terus kayak cowok-cowok tuh umumnya nih ya, apalagi yang tolol, beneran tolol, nganggap cewek kebuka sedikit tuh, wah bisa nih, udah kirim foto, videoin deh lagi main lagi apa kayak, berasa ada. banget. Bisa kok dipakai gini-gini. Ih, bayaran foto doang tuh bisa jadi lebih gede dari yang lo kerjain hari-hari. Betul. Ya, bahkan untuk sebagai model seksi aja ya, bahkan untuk mendapatkan laki-laki yang kayak pasangan gitu ya, bener-bener pasangan yang nerima apa adanya itu susah, jujur. Karena nggak hanya di seksinya sih yang bikin susah, kayak faktor kerjaannya juga berpengaruh. Kayak aku sering kan pasti kayak ketemu fotografer laki-laki, betul gak sih? Konten sama orang juga laki-laki gitu kan, kayak profesional aja kan, gitu. Jadi kayak sulit untuk si laki-laki itu mungkin kayak menjadikan aku pasangannya tuh di situ gitu. Jadi apalagi dengan modelnya seksi, aduh gitu. Jadi tujuannya mereka mungkin kayak untuk suka sama aku karena lu model aja seksi gitu kan, butuh gitu kan. Jadi bukan untuk karena ke jenjang serius gitu. Cuman aku sih bodo amat deh gitu. Ya udah lah ya, kalau ada yang sayang, tulus, bener tuh yang kayak gitunya tuh bisa banget dikesampingin. Betul, gitu. Berarti model, seksi model iya. Video klip juga aku lihat iya. Pernah ya kan? Video klip. Terus cover majalah jangan ditanya lah ya, seksi model tuh. Bukan pernah sih, ini kayak sering. Terus entrepreneur iya, yang disebut usaha kecil-kecilan tadi gitu ya. Tapi menurut aku itu udah satu big thing sih buat aku, kayak nggak kecil lah menurut aku segitu. Beneran. Kecil lah. Ya kalau di-compare sama yang aku bayangin, wah itu butuh. Karena gimana ya Jenjaya, kayak aku model nih. Jujur pekerjaan aku ini tidak untuk seumur hidup. Iya benar. Belum tentu aku tua bisa jadi model kan. Ada jangka waktunya. Jadi kayak aku punya pekerjaan yang punya resiko, yang punya waktu yang hanya sangat singkat. Kayak contohnya dengan model ini mungkin usia aku yang udah 27 tahun udah gak akan bisa jadi model lagi. Jadi harus mencari apa nih kira-kira nih yang bisa menghasilkan uang lagi selain model, selain apa ya? Iya betul gitu kan, kayak sebelum pensiun ya istilahnya gitu kan. Ya udah kayak aku langsung alihin untuk kayak pengen ngebangun usaha kecil-kecilan untuk jangka panjang gitu. Bahkan di usahanya tuh pengen dipanggilnya pegawai aja gitu. Kacau banget sih. Gimik ya. Iya, berarti as a sexy model sukses, terus entrepreneur sedang merintis lah ya. Merintis lah. Itu ya. Nanti tinggal nanam tuh, tinggal metik-metik. Suka aku nanam-nanam ya. Wah. Apalagi kalau laki-laki yang nanam di aku saham gitu. Oke, saham. Tidak berbentuk uang juga nggak apa-apa, Jenja. Berbentuk baby juga nggak masalah. Saham ya. Iya benar sih. Itu investasi jangka panjang ya. Panjang banget itu. Nah, berarti relationship-nya sih nggak semulus karirnya gitu ya. Enggak, model tuh kalau untuk soal itu sih kayaknya agak sedikit resikonya banyak banget ya. Jadi makanya kenapa kebanyakan model-model itu kayaknya yang aku lihat ya, kebanyakan jomblo, kebanyakan cuman kayak ya udah aku cuma pengen have fun aja jomblo gak sih? Gitu. Aku todong nih. Aduh, agak susah dijawab. Complicated lah ya. Aku jawab jomblo senang penonton, aku jawab gak jomblo pasti kayak males nonton lagi Kak Gisa live gitu. Bener. Jadi aku jawab apa nih gitu kan? Apapun yang menyenangkan viewers. Kadang-kadang itu pengaruh. Aku bisa dibilang jomblo, bisa dibilang punya gitu loh istilahnya. Gitu. Cuman laki-laki ini nggak bisa aku milikin selamanya seutuhnya, nggak bisa. Gitu aja lah, udah sikatnya ya. Spill dikit aja ya. Hanya mengagumi akunya. Oke, berarti nggak semulus itu lah ya. Nggak, model tuh nggak mulus, pacarannya nggak ada yang mulus. Oke, berarti tapi di hubungan tuh lumayan adventurous lah ya. Pernah sama yang gimana gitu. Nah, pernah nggak sih kayak ada anjir gue nggak mau lagi dekat sama cowok yang kayak gini. Paling trauma tuh sama cowok yang kayak gimana tuh Gisel? Pernah, pertama. Oke, pernahnya pernah. Gitu. Karena itu penonton sempat banyak yang nonton juga. Oh iya. Zamannya dulu ya, zamannya penonton YouTube 8 juta sampai pokoknya udah pernah kayak mereka yang sibuk sendiri sampai cari-cari lah ya Gisel tuh gimana sih? Ada yang dari pihak sana fansnya ke aku kayak nyerang, ada yang dari pihak aku nyerang yang di sana gitu kan. Sampai segitunya lah gitu kan. Tapi ya udah lah ya, udah gitu kan. Pernah sih dulu gitu kan. Tapi
Aku sih kalau dibilang trauma jujur ya sama laki-laki. Yang pertama itu aku pernah ngalamin laki-laki yang sering jajan di aplikasi. Aduh. Dan itu ketahuan sama aku. Waktu itu aku kayak sinkron laptop ya. Kayak dulu kan kayak dia kayak kalau laptop tuh kan kadang-kadang kayak WA suka bisa di situ kan. Mungkin dia lupa nge-logoutin. Ketika aku buka buat nonton Netflix, tiba-tiba notice WhatsApp ya. Notice lah di situ WhatsApp-nya kayak kamar berapa, kamu udah nyampe mana, aku udah di lobi hotel. Si jiwa-jiwa penasaran ini muncul dong ketika ada notice kayak gitu dong. Ya. Habis itu kita buka, wah ternyata nggak hanya 1, 2, 3, 4, 5 cewek ya, udah kayak banyak banget gitu. Kayak di situ udah oke, cukup tahu gitu kan. Ditambah lagi pada waktu itu juga aku pernah kayak ngebangun bisnis sama pasangan gitu kan. Wow, yang lumayan oke. Tiba-tiba kita gagal di situ karena emang mungkin ya kalau bisnis itu kalau dicampur dengan hubungan itu kayak agak sulit ngejalaninnya gitu. Kayak nggak ada kata profesional sama komitmennya tuh kayak agak susah karena kadang-kadang kita suka nggak ada batasnya, kayak hubungan suka bawa-bawa ke bisnis gitu, nggak bisa misahin gitu kan ya sih, kayak hubungan masalah gitu di hubungan, tapi jangan dong sangkut pautkan sama bisnis. Nah kalau aku waktu itu kayak nggak bisa dipisahin, jadi kayak hubungan sama bisnis itu kayak menyatu gitu, jadi nggak bagus. Jangan tuh sekali-kali nyoba punya relationship terus ya. Aku sih saranin buat kalian semua nih ya, kalau kalian punya pasangan, kalau emang belum yakin jangan deh pernah ngebangun bisnis bareng sama pasangan. Tapi kalau kalian udah ngerasa yakin banget sama pasangan kalian dan bener cinta mati, bucin, boleh, bodo amat deh sebrengsek-brengseknya pasangan lu juga tetap aja yang namanya bucin ya, iya aja pasti gitu kan. Boleh ngejalanin bisnis ya. Karena nggak bisa di ini ya, rezeki seseorang itu ada juga kok yang aku lihat kayak sama pasangannya dari nol bisa sampai sukses bareng. Karena sifat semua orang tuh beda-beda pasti. Iya benar-benar sih. Ngomong pasangan nih ya, pernah gak sih ya Gisel nih dengan environment yang hingar-bingar ibu kota sekarang aja lagi sering di Subang, cuman back then kan ya hidupnya di sana gitu, nggak aneh lah ya di sana tuh, ya sekarang aja di sini tuh terjadi gitu. Nah, di sana tuh pernah gak sih kayak sampai udahlah lo nggak usah ngapa-ngapain, yang penting setia sama gue yang ngasih, lo mau makan gitu. Pernah nggak tuh? Lebih tepatnya kayak aku tante ya sih guys. Iya kali aja kan. Tapi emang iya sih, itu udah hal-hal yang emang nggak hanya di ibu kota ya, kayaknya di daerah-daerah juga ada ya kayaknya ya menurut aku ya, karena banyak tipe-tipenya ya. Ada yang kayak sama pasangannya yang udah tua tapi si cewek ini punya pasangan laki-laki yang lebih muda dihidupin biayanya, transaksinya seperti itu ada gitu kan. Ada juga yang kayak cewek sama cewek pasangan tapi cewek bekerja seperti itu, ada dibiayain si pasangannya cewek ini, ada gitu kan. Banyak lah istilah kayak gitu. Intinya kayak aku pernah gak sih ngalamin ngebiayain seseorang gitu kan istilahnya di hubungan ya. Jujur sih aku nggak pernah sih jujur itu. Buat gaya hidup dia gitu? Nggak pernah. Kayak rugi sih jujur. Karena gue ngerasa kayak girls rugi. Karena gini loh. Aku bukannya percaya diri ya, bukan pede ya. Maksudnya kayak, aduh ya Allah, untuk jadi model aja udah susah gitu kan. Banyak melewatin hal-hal yang rintangannya agak-agak gitu kan. Terus keduanya buat cantik itu udah bener-bener kayak, aduh gue udah banyak keluarin uang buat pengen cantik doang gitu kan. Terus masa sih gue masih digoblok-goblokin sama cowok gitu loh. Sih? Enggak gitu loh. Enggak deh, makasih. Enggak akan pernah spesial pun juga, enggak pernah deh. Tapi waktu itu emang agak sedikit pernah mengalami waktu sama pasangan. Tapi kejadiannya setelah kayak udah hubungan lama setahun, kayak aku tuh dibuat dulu ngebucin gitu. Ngerti gak sih? Ketika aku udah cinta, ya udah bodoh gitu. Cewek tuh kalau udah cinta bodoh, ya udah apapun pas di kasih. Semuanya ambil ya, gitu. Udah nggak ngeliat lagi kayak harga diri yang kayak cing gue tuh cantik men gitu kan, banyak duit, punya kerjaan, ngapain lo ngebiayain laki-laki gitu kan. Udah nggak ada kayak gitu. Tapi kalau udah bucin nih jenjaya, kalau kayak aku kan pengalamannya kayak pacaran dulu setahun, dibuat dulu bucin sama laki-laki, baru mau kena, tuh spend ya, baru deh di situ. Tapi spendnya kayak buat bisnis gitu, cuman ya karenanya emang gagal aja bisnisnya gitu. Bukan untuk gayanya dia yang kayak beli handphone buat dia, baju enggak, bukan. Jangan mau tuh gitu-gituin ya. Jangan deh, aku cewek bodoh sih kalau mau gitu-gituin, sumpah cewek bodoh. Goblok banget gak sih? Nih,
berarti banyak kan di lingkungan model tuh nggak cuman Giselle lah ya yang jadi sex model tuh pasti nih di lingkungan tuh anjir banyak lah gitu sesama sex model sama sex influencer dan lain-lain gitu. Nah itu tuh ada nggak sih beberapa yang kayak kalau Giselle yang aku tahu dari semenjak aku notice Giselle tuh kayak wah oke. Emang kenapa sih? Apa yang salah sih dengan seksi model? Nggak harus ditutupin juga. Toh itu dapat pekerjaan itu, terus dapat bayaran menghidupi orang rumahnya selain dirinya sendiri. Bahkan dari yang aku tahu, aku sih nggak sedekat itu ya sama Giselle. Cuman kayak yang aku lihat aja gitu, yang aku lihat, yang aku alamin tuh ya bantu sekitarnya tuh banget gitu. Jadi kayak orang tuh yang mandang sebelah mata sih kayak lo nggak kenal Giselle aja gitu. Nah itu tuh kenapa sih alasannya nih seksi model tuh biasanya nutupin si enggak deh gue nggak jadi seksi model tahu gitu kayak enggak kok gue nggak pernah foto seksi kayak gitu. Itu kenapa sih biasanya gitu? Ada nggak sih di lingkungan kamu? Di lingkungan aku sih kalau di Jakarta kayaknya nggak ada sih Jenja ya. Maksudnya kayak aku punya teman-teman seksi semua kok gitu. Maksudnya kayak dia nunjukin kok, bahkan dia kalau lagi makan dinner sama kita cewek-cewek doang juga tetap berpenampilan seksi. Instagram juga tetap berpenampilan seksi. Semuanya tuh ditunjukin karena kita itu kayak bangga gitu loh dengan kerjaan kita sendiri gitu loh. Kan? Jadi kayak teman kita, family kita, bahkan siapapun itu orang yang di sekitar kita, penonton dan lain-lain yang udah nge-follow kita, kayak ini loh kita kerjaannya, emang kenapa gitu aja. Pertanyaan aku kayak emang kenapa gitu loh. Nggak suka ya udah, suka ya udah gitu loh istilahnya kan. Yang penting kayak akunya kayak di sini kayak sebagai wanita yang punya pekerjaan seksi, aku bangga sih. Bangga punya badan bagus, berarti bagus dong ya nggak sih? Iya, Kecap model seksi ya, berarti aku bangga punya badan bagus, bangga punya muka bagus gitu kan. Bangga juga kayak punya keahlian di bidang foto dan lain-lain gitu. Itu kan sebuah bakat. Iya, susah gitu loh kita untuk bener-bener kayak jadi sosok cewek seksi itu susah. Karena aku yakin banyak kok di luar sana juga pengen kayak kita. Kalau untuk orang yang malu akan hal tersebut, nutupin pekerjaannya, ya lu bakal ke-stuck di situ aja. Orang mana tahu keahlian lu kayak gimana. Kalau lu ahlinya kayak jadi sebagai cewek seksi model gitu kan, tapi lu nutupin ya gimana caranya orang tahu kalau lu nutupin. Gitu aja sih simpelnya. Kapan lo naiknya? Nah, pertama kapan lu naiknya, kapan lu bisa dapetin uang, kapan lu bisa dapetin pekerjaan gitu kan. Ya susah gitu kalau ditutupin. Menurut aku sih jangan ditutupin ya kalau lu punya bakat cewek seksi. Kalau emang ngerasa diri kalian udah percaya diri, terus kayak bangga dengan kemampuan kalian, bakat kalian, dan emang udah siap untuk nahan resikonya, ya go aja. Karena jangan nanggung. Hal yang nanggung tuh nggak enak, Jenja. Apa tuh contohnya? Hal yang kentang tuh nggak enak. Iya, ngebagel kan. Jadi enggak, tapi udah setengah jalan, betul nggak sih? Keluar enggak. Nah, gitu. Jadi nggak boleh. Udah nanggung gitu. Kalau lu mau kayak gitu ya udah gas aja. Lagian juga di kita itu udah hal-hal yang kayak gitu ya. Maksudnya kayak udah yang kita tabu, bahkan gitu. Yang kita lihat berita pun ya, orang yang bakat kayak apapun itu kayak susah gitu loh buat jadi viral. Tapi hal-hal yang negatif cepet bro nih. Nggak bisa dipungkirin kan, bener gak sih berita-berita yang kayak ini sama ini, bahkan yang sekarang lagi beritanya tuh kayak suami hubungannya sama si gitu kan, sampai viral banget tuh cepet tuh. Nah dia menyukai hal yang kayak gitu ya, intinya kayak udah gitu loh, udah setengah jalan lu tanggung udah gitu aja biar menyukai. Apapun yang tentang selangnya terusin sendiri, pasti cepet naiknya, ya nggak sih? Pede itu ya, harus percaya diri. Jangan ditutup-tutupin lah. Selang apa ya? Nah, terus pernah nggak sih as a sex model tuh kayak ditawarin job yang ya kan orang udah tahu dong job desknya, kayak ya gue bisa sih di invite ke acara-acara launching brand apa, terus gue bisa foto katalog bikini atau apapun gitu. Ada nggak tuh yang kayak oknum gitu banyak, bilangnya foto katalog, taunya kayak naked dong gitu. Banyak hal yang kayak gitu, banyak banget. Maksudnya kayak banyak oknum-oknum kayak gini banyak juga. Cuman aku nanggepinnya kayak ya gimana kitanya sih Jenja. Kalau kita nggak mau ya nggak akan pernah terjadi. Kalau kita mau ya akan terjadi gitu aja sih. Cuman kalau oknum itu banyak. Bahkan oknum model juga banyak, nggak hanya di fotografernya aja. Bilangnya model tapi open BO. Iya, bisa kan kayak gitu istilahnya. Jadi kayak nggak bisa digimanain ya. Aku sebagai wanita nggak bisa ngebela diri aku sebagai model gitu kan. Tapi emang ada juga oknum yang seperti itu. Sedikit gitu. Malah ya. Nggak hanya dari pihak luarnya gitu kan, pihak dalamnya juga ada gitu. Ada. Giselle ada nggak nih advice buat kayak cewek di luar sana apapun deh, mau
advice-nya buat relationship atau kayak kerjaan, atau mungkin kayak gue liat Giselle kayaknya kata enak Mutia kan yang waktu dikeluarin ya, gue paling gak bisa nih yang kayak gini-gini ya nih, penonton aku pada tahu nih aku paling gak bisa kayak gitu. Biasanya ngomongnya tidak, biasanya ngomongnya titit gitu kan, ya tete gitu kan. Kalau ngomongin tentang kamar, hubungan kayak gitu-gitu paling jago. Tapi kalau ngomong kayak gini kayak agak susah nih. Cuman poinnya kayak pesannya apa ya buat cewek ya, intinya kalau kalian pengen menjadi diri kalian sendiri, jangan pernah yang namanya ditutupin. Kayak udah gitu loh, lu percaya diri aja, apapun yang terjadi ya udah gitu loh. Maksudnya kayak lu bakalan sukses kok. Pada waktunya nanti Tuhan bakalan ngasih kesuksesan buat lu kalau lu emang bener-bener konsisten, percaya diri gitu kan, lu bakatnya di sini. Tolong kayak pertahankan itu, jangan bener-bener kayak jangan ngedengerin omongan dari luar gitu. Jangan cepet nyerahnya gitu kan. Jangan ngedengerin omongan dari luar kayak lu udah setengah jalan nih gitu kan. Contoh pengen jadi model seksi nih ya. Lu udah berani tampil terbuka di jalanan dengan kayak pakai baju yang terbuka. Lu udah berani foto juga. Kayak kalau ada komentar negatif, lu jangan tanggepin bener-bener lu langsung kayak nyerah kayak udah gue gak mau kayak gini. Jangan. Kalau lu percaya diri, lu tetap aja jalan gitu loh. Nanti juga ada titik di mana lu bakalan jadi orang sukses. Get it girl. Kalau buat cowok-cowok yang suka gampangin nih, cewek-cewek seksi apa tuh pesannya? Cowok-cowok suka gampangin cewek. Ya kalau lu tahu dompetnya belum tebel, mobil lu belum bagus sih, menurut gua jangan komentar deh. Ya gak sih, karena cewek seksi juga butuh pilih-pilih kali buat laki-laki. Belum tentu mau sama lo, gak usah pedean. Betul, kayak gitu lah Jinja ya, untuk laki-laki ya. Iya, dompet lo harus tebel dulu dah, baru cewek mau dah. Kita gak munafik. Iya benar. Karena skincare kita berapa ya gak sih, baju kita gitu kan, kebutuhan kita tuh banyak. Rambut. Apalagi kita itu pekerja keras juga, ngasilin uang juga. Jadi kalau cowok-cowok yang cuma modal bacot doang ya kita nggak cabut gitu. Nggak akan pernah terdengar di sini gitu. Last question. Apa tuh? Giselle, are you happy? Happy. Okay. Happy dari luar ya. Happy. Okay, thank you Giselle for coming. Don't forget to like, share, and subscribe, and follow our Instagram at mt.network. Thank you Giselle. Thank you Jinja. Bye. Bye.